Oke, selamat datang di Yogyakarta. Gila. Ini jauh-jauh kayaknya dari Ngalam ya, Ngalam. Terus dari Jogja. Bukan dari Jogja. Dari Tebet. Saya asli Jogja. asli Jogja. Jogjanya dari mana? Kulon Progo. Kulon Progo. Westprok. Dari mana Mas Firja? Aku Surabaya, arek Surabaya. Arek Surabaya. Asli. Asli Surabaya. Sama Mas Bayu dulu. Mas ini mungkin sampean nggak sadar ya. Ini pertemuan kita ketiga, Mas. Wih, Ora sadar toh? 3. Ayo, kelingan ora mesti ra kelingan. Kan Yang pertama, banyak. Yang ditemui ya banyak. Mas. Dulu aku ra menjilat ya. Sosok-sosok jilat untuk film sesok lah, kenapa kok? Dulu 2017 kalau sampean ingat. YouTube Fun Fest 2017 di Gandara City. Yang kedua, Mas, Yo West Band di JCM. Yo West Band 1. Oh iya, Nah, Yo West Band 1. Yang ketiga ini. Nah, agenda di Jogja ini ngapain? Ini lagi mau promo film Loro Ati opo? Lagi mau promo film Loro Ati. Nah. Ini adalah film setelah Yowis Band. Oke. Jadi ini bikin Loro Ati ini bercerita tentang quarter life crisis. Quarter life crisis. Jadi nanti tekanan-tekanan quarter life crisis koyo seringkali ditanya kapan nikah, bayaran piro, Oke. terus ya gitu-gitu kan kita akhirnya jelek sampai hati kan akhirnya bikin film Loro Ati. Oke, aku mau tanya saiki. Mas Bay, kita flashback ke beberapa tahun dulu ya. Bukan S1, D3, game animasi, bener? Ya. Universitas Malang? Ya. Lulus berapa tahun? Lulus 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Nah, berita mau 7 tahun, Mas. Ya, hitung tahun lah. 7 tahun belum tahun. Tahun setengah sih, tapi ya wis Nah. dilebih-lebihkan. Oke, pernah nggak dapet kayak dibanding-bandingin dulu? Kan biasanya normal, apalagi D3. Kuliah kok 7 tahun, Mas. Orang kayak bang, wes lulus cepet. Kuliah kok 7 tahun. Perasaannya gimana? Ya itu sama halnya kayak di film ini ya kan. Maksudnya seringkali ditanya curhatan atau enggak ini filmnya. Ya aku bisa bilang ya di dunia nyata pun aku juga menjadi anak yang seperti itu kan. Seringkali kalau misalnya orang tua aku tuh punya pemikiran mungkin karena orang tuaku dulu juga ditekan sama orang tuanya, yaitu kakek nenek aku juga. Ya dulu kan tipikal orang kalau pemikirannya pengen sukses ya sing kantoran. Oke. Sing kuliahnya ndang lulus gitu-gitu terus nah misalnya nurutin hobi kus paling cepet dipait tuh mesti. Ya, Selalu dipait tuh terus ngapain kamu nurutin hobimu dapat apa? Nah, aku juga jadi orang seperti itu. Bahkan balik lagi kalau misalnya berbicara tentang YouTube di awal 2010 dulu ya sih gak kayak sekarang tuh. Iya, Maksudnya kayak jelas. sangatlah jauh berbeda, bahkan tidak mendapatkan keuntungan berupa finansial, hanya sarana platform untuk upload video, belum ada Upload AdSense video, gitu kan ya. Ya orang tua justru kayak ngapain kamu gitu loh, kayak terus menekan, ya harus dilawan dengan dibuktikan bahwa dari sini pun juga bisa. Aku tau Mas Bayu pertama kali saka downloadan koncoku. Ini video iki sapa iki? Nah, itu dia. Di-download? Enggak, di-download. Di-download, Jadi Pak? penonton viewersnya itu di-download ya. Jadi di-download sak wong, disebarno wong sak kelas iki lho. Oh. Jadi kayak ya Jadi viewersnya segitu-segitu aja. Mungkin 500.000, 300. Oh, itu udah banyak banget. Zaman Tapi dulu ya, itu Mas, penyebarannya di via HP, Bluetooth. Ono sing anyar ora? Dulu tuh penyebarannya cepet banget. Iya, iya. Ya video-video lain kok Dari mulut ke mulut. dari ya. mulut ke mulut tuh malah gila gitu. Zaman dulu di-download, di copy, wah ngeri Di banget. warnet. karena Warnet. disebar sak marketingnya, karena kan mulut Mulut ke ke mulut. mulut, Ya. ya, Kalau iya, sekarang kan nggak ada marketingnya, cuma Iya, nyebar cuma doang. nyebar toh. Iya sih benar-benar. Karena grup keluarga iki opo gak ditonton kan gitu. Di scroll Oke. doang. Pengajian ya. Ayo nang grup keluarga. Bener. Nek ngomong anu Fit. Jadi ngomongnya Malah pengajian. Begini bisa. Oh iya, sorry. pernah nggak dibanding-banding zaman biyen lah iki gini aja lah. Ini ngomong ke Jogja gitu. Kadang Kulon Progo sebelum ada bandara baru, Mas. Banding-bandingin nggak? Jadi gini Mas, waktu itu Aku Nggak usah ikut-ikut, Mas, Ben. Ini semua orang kan punya gayanya masing-masing, nggak akan ikut. Bagus kita enak loh ngomong kayak gini. Oh, iya. Nggak enak kan jadi orang lain. Masa nggak enak sih Bir? Iya, tidak enak tuh Ben gimana tuh orang gitu. Ayo gitu di. Apa tadi Kulon Progo? Banding-banding. Kulon Progo dibanding. Dulu ini sejarah itu ben aku yo ora diujar wong Kulon Progo. Mbahku wong Kulon Progo kali bawang, Mas. Jadi duren-duren. Iya, Memang mencapai untuk duren yang lezat itu kudu ngosak ngasih, Mas. Ya kan? Pernah nggak dibanding-bandingkan kan Kulon Progo gitu kan? Mungkin daerah sedikit terpinggirkan dari beberapa daerah lain Di Jogja. Jogja. Terasa nggak? Kelompok gue kue kedul ya? Enggak. Kulon, Mas. Kulon. Kulon Jelas-jelas itu Namanya Kulon Progo.
Ya kan Kulon Progo, tapi kidule Jogja gak ya? Kulone Jogja. Kulon Jogja dong. Kulon Progo. Kulon Progo. Jadi gini, memilih durian yang baik itu adalah Gak cuma dibanding-bandingin mau lo. kan sebagai durian kali Oh lah, ini hanya contoh. Tapi gak usah disikapi, cukup. Suwane Mas. Benar itu, aku awal kuliah itu Dianggap durian. jangan balik ke situ lagi Iya, dong. Jadi jangan balik ke situ lagi. Durian montong memang yang paling enak. Kuliahmu mau lo. Tolong gitu loh. Ya, beneran. Jadi orang Kulon Progo itu nggak selalu nggak banyak orang, nggak semuanya sering main ke Jogja kotanya, Pak. Jadi Iya. Kulon Progo kan agak di pinggiran. Iya, Betul. Terus saya pas kuliah, saya pertama kali Jogja, maksudnya yang stay itu kan kuliah. Terus ya minder karena dari segi pakaian pun kan beda gitu loh. Oke tuh. Gak kelamben kan? Iya waktu itu. Tapi kan cuman sampai perbatasan. Cuma masuk Jogja nih, aku Pak, supir aku ganti baju. kok nggak kelamben dong. Nggak seprimitif itu. Goyang-goyang. Jadi ya itu gaya pakaian aja udah beda. Udah beda. Oh, ini mesti wong Kulon Progo gitu. Iya, dan sekolah favorit itu semuanya di Jogja. Sekolah favorit di daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan meskipun SMA pun itu lebih baik ke Jogja. Iya, dari SMA tuh sekolah favorit semuanya ada di Jogja. Jadi kayak ya minder dari segi fashion, minder dari segi dari pendidikan juga gitu. Awalnya gitu. Sampai akhirnya sampai sekarang tetap minder. Doai berarti. Gak enak peningkatan udah. Saya minder aja. Tetap minder. Kalau aku lewat stand up dulu. Jadi lewat stand up, pembuktian diri, berani ngomong di depan umum, terus ngerasa oh sama aja kok kita orang Jogja sama orang Kulon Progo sama, bahkan pas ke Jakarta pun yang ngerasa udah santai karena sama aja. Prosesnya kan lama itu. Oke. Bahkan itu aku naik bis itu kan sampai puter balik ya, pas perbatasan karena dilempari penduduk kan. Jangan, Benny nggak boleh masuk. Tolaan. Karena kan balak buat masyarakat. Dimana Benny tidur tuh 40 rumah sekitarnya tuh kena sial. Sebagai arek Surabaya sering dibanding-bandingin enggak? Surabaya sih pasti dibanding-bandingin itu kayak cuaca. Cuaca, Kalau sama Malang ya. Aha. Jadi kalau orang Surabaya ke Malang itu pasti jarang mandi. Oh gitu. Karena sudah kedinginan dan nggak keringetan. Tapi kalau orang Malang ke Surabaya Pasti mandi terus karena panas kan. Tapi kalau masalah kultur budayanya sih kita dibanding-bandingin masih lumrah yang kayak iki lho, anake koncoku wis PNS. Terus PNS. Awakmu lho, ya apa gitu. Oke. Ya kayak gitu-gitu, tapi akhirnya ya saya kan memilih di jalur seni kan gitu. Dari dulu kan saya seni toh. Saya itu pengrakit pintu. Enggak. Apa gawe kusen ngono? Ora tau cerita ora. Rakit pintu. Enggak. Karena aku iso pesen ngono. Tapi kan lu duwe omah. Aku kan fokusnya di seni kayak depan panggung yang lawak, Iya, iya. stand up dan lain-lain gitu. Nah kebetulan ketika ditawari Mas Bayu film Loro Ati iki diceritakan sinopsis garis besar itu, kok masuk Relate gitu, nih. relate gitu. Dan aku dapat karakter yang nggak jauh-jauh dari karakterku gitu. Jadi ya wis tak sikat. Ngomong-ngomong Surabaya gini. Ada satu hal unik nih. Ini mungkin ngomongin setup kenapa nanti di Surabaya juga ya. Tapi kenapa Surabaya gitu? Maksudnya aku pernah ke Surabaya, Mas. Naik motor. Di Surabaya aku culture shock sebagai orang Magelang yang lama tinggal di Jogja. Terus aku ke Surabaya. Aku waktu itu nggak bawa STNK, Mas. Di Surabaya kan parkir, Mas STNK mana? Iya. Wah, modar, Mas. Oh emang nggak ada toh? Cuma saya di Jogja ki parkir Nggak nggak ada, boleh Mas. kan? Nggak pakai STNK, Mas. Di Malang pakai STNK nggak, Mas? Enggak sih. Nggak tuh. Surabaya dong. Di Jogja malah motornya mana? Iya dong, kan ditumpaki Bel. Masa ngomong numpak STNK kan bukan Aladin orang-orang. Kalau Surabaya itu mungkin karena kota industri kedua mungkin setelah Jakarta ya. Jadi kayak majunya sudah secepat itu. Dan kami masyarakatnya tumbuh dengan teknologi STNK. bersama gitu. Enggak tumbuh dengan STNK, STNK mati lah melok mati. Kita tumbuh dengan teknologi di sana, kebudayaannya, kultur masyarakatnya juga ngikut ke sana gitu. Jadi ya gampang-gampang aja. Tapi nek Surabaya pinggir juga masih enggak yang semodern itu. Lampu merahnya beda loh Surabaya. Apa? Iya kan sama Jakarta pun masih advance-an Surabaya. Gimana tuh? Tilang elektronik, Iya. bola-balik kan nek aku kena ping 4, ping 3. Jadi jarang ada polisi standby sekarang Mas ya. Oh gitu. Lebih banyak polisi bukan di jalanan protokol tuh ya, seluruh Surabaya. Sama Itu Jogja sebenarnya- pun beda kan. Iya. Di Surabaya kan merahnya merah marun ya.
Nah, itu kan masalah warna Kak, Bukan anu itu toh, ya. beda. Bukan itu. Kalau di Jogja itu enggak pakai kamera LTE kan, petugasnya yang digantung. Toh. Iya. Ini. Lihat. Matamu mundur gitu. Enggak ya, itu karena sebagai kota besar tuh Surabaya juga punya kekurangan yaitu tingginya angka kriminalitas. Oke. Sehingga lampu merah itu yang kamera yang dipakai LTE itu juga bisa nge-track untuk maling yang maling-maling. Ya. Kenapa akhirnya di Surabaya, Mas? Malang ya, yo. habis Malang malah enggak Jogja wis. Magelang wis, Magelang. Ono Borobudur, Mas. Ono Borobudur iki Magelang. Kalau aku sih mikirnya karena Yowis Band kan sudah 4 film kan di Kota Malang dan sudah menjadi apa ya? Street apa ya, kayak orangku inget Yowis Band ya inget Kota Malang kan, apalagi kampung warna-warni. Aku berpikiran ke depannya pengen mengangkat Jawa Timur. Nah, berbicara tentang Jawa Timur secara luas ya kan, ibu kotanya kan Surabaya kan. Dan Surabaya pun punya nilai historis bagi kami yang juga tumbuh besar di Jawa Timur. Seperti contoh mbah-mbahku dulu ya ketika Bung Tomo orasi yo berangkat kabeh nang Surabaya 10 November kan. Maksudnya disitulah keinginanku untuk ya ayo kalau misalnya mau bikin di Surabaya dengan menggunakan semangat yang sama, kita panggil anak-anak dari daerah semuanya. Jadi kita ingin membuktikan ke ibu kota bahwa ketika daerah itu diberikan panggung, kita pun juga bisa. Namun dengan semangat Bung Tomo tadi yang manggil dan terbukti di film Loro Ati baik film maupun lokadramanya itu memberikan kesempatan ke banyak anak-anak baru. Bahkan anak-anak yang sebelumnya tidak pernah sama sekali ada di industri ya, maksudnya di TV nggak pernah muncul tapi ketika mereka bisa acting ya diberikan kesempatan. Mungkin apa sih yang ingin disampaikan dari film ini? Loro Ati. Tak kira dari judulnya wes kayak wong cidro-cidroan gitu. Ya, cinta-cintaan. Pakai lagu Nedhi Caknan sing ini Loro Ati gitu. Ya. Tak kira iku, Mas. Sebenarnya apa? Loro Atinya itu tidak terlepas hanya karena patah hati dan cinta-cintaan saja, namun ya seperti yang tadi saya bilang bahwa Loro Atinya selalu luas, yaitu quarter life crisis, di mana ya quarter life crisis itu pernah terjadi ataupun mungkin kalau misalnya masih umurnya belasan tahun akan terjadi titik di mana kita ngenes gitu loh, kok uripku kok gak ngelakoni uripku dhewe ya. Aku menjalani hidup kekarepane kiwa tengenku tok. Karepku dhewe tambah ora tak lakoni. Nah, ini kan nyesek kan. Kayak dia punya keinginan desain tapi wong tuane wis ora usah desain, nyambut gawe sing liyane ae, sing sok dibanggakan ke kanan kiri. Dalam artian kantoran, berangkat pagi pulang sore, wis jelas toh. Ibu PKK iso tak sondeng nang wong-wong. Nah, itu kan nyesek. Dan ketika kamu melakukan hidup seperti itu, kamu akan menjadi orang yang fake. Nah, pesan dari film ini adalah jangan menjadi orang yang fake dalam artian kamu tuh nggak seneng, tapi kamu berupaya untuk membuat orang lain seneng. Nah, kamu tuh harus seneng dulu, baru bisa membuat orang lain seneng. Jangan fake gitu loh. Nah, itu harus bisa mengungkapkan isi hatinya. Kayak, Bu, aku duwe karep, Pak, aku duwe karep, tolonglah. Aku disupport gitu loh. Ya memang ketika mengungkapkan itu di awal pasti akan dipaedosi. Tapi ya buktikan kayak aku dulu nge-YouTube ya dipaedo. Iya, benar. Tapi kan sekarang lambat laun ya sudah dimaklumi dan sudah mereka sudah berdamai dengan itu dan saya pun juga bisa membuktikan ya wes akhirnya apik gitu loh. Sing kemarin dibandingke dan sebagainya, ora kerja kantoran, ora dadi wong Jogja wae apa piye gimana? Ya kalau Firza juga merasakan yang sama dengan nonton. Sama. Gala premier tuh bundaku nonton. Orang tua aku kan satu toh. Iya. Orang tua aku dari dulu satu. Waktu Kalau membelah diri orang tua. Ora pasti bapak sudah enggak ada gitu. Berarti bukan dari dulu dong. Iya. Dari Pasti beberapa sudah tahun lalu. Cuma gini doang loh kita berantem pertanyaannya enggak Kalau selesai. dari dulu anak kok satu orang tua yang membelah diri atau Bundaku tuh nonton Anwar Bayu. Di Bayu apa? Loro Ati. Iya. Loro Ati menuju ending nangisnya kejer tuh. Nangisnya kejer. Setelah itu kita keluar studio, beliau ngomong, untung ya aku duduk kayak wong tuane Bayu ket biyen gitu. Aku selalu ngrestui kowe ning dalan opo ae, tapi memang karepku kowe dadi karyawan kantoran. Ternyata aku salah. Karena referensi sing nek nang uripku adalah wong kantoran kuwi sing sukses gitu. Ternyata sik enek ya seniman kok ngene. Kowe wis tak restui mlaku sing banter saiki gitu. ya sama ke enggak sama. Enggak. Iya. Orang tuamu gimana Mas Ben? Sing di Kulon Progo ya? Di Kulon Progo gitu. Ya aku kan pengen sama kayak si Firza kan pengen jadi seniman, jadi stand up komedian gitu, tapi ibuku nggak boleh Ben. Kamu tetap harus jadi pemain sepatu roda. Sepatu roda. Kulon Progo Sepatu roda. Ada jalannya sih makadam loh, sepatu roda.
Ya lanjut. Jadi PNS. Jadi PNS. Tapi lambat laun setelah apa ya? Oh, emang Ben itu senengannya kayak gini. Itu bahkan sebelum aku berhasil. Oh, Ben ini memang senengannya koyo ngene, tiap ada kerjaan ya diniati gitu ya. Ibuku cuma pesan, "Ya wis nek kowe milih jalan itu, kalau kamu memilih jalan itu, ya diniati, ojo separuh-separuh." Akhirnya ya itu tadi, ibuku jadi ibunya Firsa. Ya, sampai sekarang. Enggak, kalau kamu membuktikan maksudnya, bukan itu endingnya. Luar biasa itu nih, jangan lupa nonton film Lorati di Sudah bioskop. tayang di bioskop, monggo silakan. Iya. Ajak orang tua ya, nek kon pengen nyindir tipis. Iya. Meskipun gak niat nyindir tapi kesindir. Itu salah satu trik ya, Iya. biar direstui gitu. Bener. Oke, thank you banget Mas Mas Ben. Bandung. Danang, makasih Iya. yo. Mas Ben, makasih banget. Lanjut tur dan sukses selalu, oke. Matur nuwun. Aman Danang, makasih Dan Danang. ciu. Oh, siap.